apa nih? Bahas apa ya? Bahas apa kita? Jadi, video kita pada kali ini kita akan membahas tentang leverage. Leverage. Iya, leverage. Apa tuh? Penasaran? Yuk kita simak videonya. Let's go. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasannya pada pertemuan 12 ini. Pertemuan 12 ini kita akan membahas tentang leverage, namun lanjutan dari pertemuan 11. Pada pertemuan 12 ini, kita akan membahas tentang leverage keuangan atau financial leverage. Apa sih financial leverage ini? Leverage finansial adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan akan memperoleh tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan pemegang saham. Masalah financial leverage ini baru timbul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap, seperti halnya masalah dari operasi leverage. Baru timbul setelah perusahaan dalam operasinya mempunyai beban tetap. Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dikatakan menghasilkan leverage yang menguntungkan atau favorable financial leverage. Perusahaan dikatakan mempunyai leverage keuangan atau financial leverage ketika penggunaan dana atau hutang yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa beban bunga. Dan perusahaan yang menggunakan sumber dana dengan beban tetap. Kemudian mengukur pengaruh perubahan keuangan operasi terhadap perubahan pendapatan bagi pemegang saham. Dengan menggunakan beban tetap dalam keputusan keuangan ini, diharapkan agar terjadi perubahan laba per lembar saham. Efek berganda yang dihasilkan karena penggunaan beban tetap ini disebut dengan degree of financial leverage atau DFL. Di sini saya akan menjelaskan tentang Degree of Financial Leverage atau DFL. Degree of Financial Leverage atau DFL adalah perubahan laba per lembar saham EPS karena perubahan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, atau rasio antara persentase perubahan EPS dibandingkan dengan persentase perubahan EBIT. Sehingga rumus DFL adalah DFL sama dengan persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT, atau bisa menggunakan rumus DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurang bunga. Contoh soalnya yaitu mesin A menanggung beban bunga 100.000 dan mesin B 300.000. Sementara pajak diperhitungkan 40%, maka DFL bisa diperhitungkan sebagai berikut. Penjualan mesin A dan mesin B senilai 2.500.000, biaya variabel mesin A senilai 2 juta dan mesin B 1.500.000. Kontribusi margin yaitu selisih antara penjualan dan biaya variabel, sehingga kontribusi margin mesin A senilai 500.000 dan mesin B 1 juta. Biaya tetap mesin A senilai 100.000 dan mesin B 500.000. EBIT selisih antara kontribusi margin dan biaya tetap, sehingga EBIT mesin A adalah 400.000 dan mesin B 500.000. Bunga mesin A senilai 100.000 dan bunga mesin B 300.000. EBT selisih dari EBIT dan bunga, sehingga EBT mesin A 300.000 dan mesin B 200.000. Pajak 40% dikali EBT, sehingga pajak mesin A senilai 120.000 dan mesin B 80.000. EAT selisih antara EBT dengan pajak, maka diperoleh EAT mesin A 180.000 dan mesin B 120.000. Ditanya, DFL terhadap EAT apabila EBIT mengalami penurunan sebesar 50% adalah jawabannya yaitu DFLA sama dengan 400.000 dibagi 400.000 dikurang 100.000 sama dengan 1,33. Berarti apabila EBIT mengalami penurunan sebesar 50%, maka EAT akan turun 1,33 dikali 50% sama dengan 66,67%. Dengan demikian, EAT mesin A akan menjadi 66,67% dikali 180.000 sama dengan 120.000. DFLB sama dengan 500.000 dibagi 500.000 dikurang 300.000 sama dengan 2,5. Selanjutnya ada leverage kombinasi atau total leverage. Leverage total terjadi bila perusahaan memiliki leverage operasi maupun leverage keuangan dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham biasa. Degree of total leverage atau DTL adalah multiplier effect atas perubahan laba per lembar saham atau EPS karena perubahan penjualan. Dengan kata lain,
DTL adalah rasio antara persentase perubahan EPS dengan persentase perubahan penjualan. Nah, adapun rumus dari DTL ini yaitu penjualan dikurang biaya variabel total dibagi EBIT dikurang dengan bunga. Selanjutnya yang terakhir ada implikasi leverage kombinasi. Kombinasi leverage keuangan dan operasi dalam berbagai tingkat dapat dikelola dari total exposure risiko perusahaan. Dalam menentukan tingkat risiko yang harus diterima dan tepat untuk membantu pejabat keuangan dalam pengetahuan atas berbagai ukuran leverage. Ada lini aktivitas komersial tertentu jika tingkat risiko bisnis yang tinggi dalam hal risiko keuangan akan meminimalkan fluktuasi pendapatan tambahan akibat perubahan penjualan, maka terjadi postur yang rendah. Sebaliknya, perusahaan yang memang secara alami mengakibatkan biaya operasi yang rendah dapat memilih penggunaan leverage keuangan yang tinggi agar bisa meningkatkan EPS dan pengembalian terhadap investasi ekuitas biasa. Wah, udah selesai nih pembahasan kita di video kali ini. Jadi gimana nih? Udah pada tahu kan apa itu leverage keuangan dan sebagainya? Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat ya. Sekian dari kami, terima kasih semuanya. Bye-bye.